Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa sehat, kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali anak-anak kelas 8 di pembelajaran matematika SMIT Salman Al-Farisi. Baik, anak-anak kelas 8 dirahmati Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita diberi keberkahan, agar kita diberi kemudahan dalam memahami dan juga menangkap ilmu yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Baik, silahkan dibenarkan posisi duduknya di posisi duduk siap ya, agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, cukup. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai pembelajaran di bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Nah, atau sistem koordinat ya, sistem koordinat. Sudah mempelajari tiga subbab. Nah, nanti di sini sedikit kita akan mengulas kembali ya apa yang kita pelajari pertemuan yang lalu. Juga mengingatkan kelas 8 tentunya yang belum melaksanakan ulangan harian ya. Ustadz baru menerima 38 kalau nggak salah, 38 anak yang sudah mengerjakan, sedangkan jumlah kalian ada 55 kelas 8A dan 8B. Jadi yang belum silahkan untuk segera mengerjakan ya, karena nanti bobot nilainya ulangan harian itu lebih tinggi gitu, yaitu 2 kali ulangan harian ya, nanti pada saat untuk nilai rapotnya. Jadinya segera untuk menyelesaikan yang belum mengerjakan. Baik, anak-anakku kelas 8, pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai menentukan posisi titik ya terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu ketika ada sebuah titik di bidang koordinat yang nanti sebuah titik itu kita tentukan koordinatnya, X-nya berapa, Y-nya berapa, seperti itu. Yang posisinya ada di dalam kurung, yang X yang depan itu adalah X, nilai X ya, di sumbu X-nya itu berapa, kemudian yang belakang Y-nya itu adalah di sumbu Y-nya. Seperti itu. Kemudian menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 itu dan juga titik tertentu atau titik acuan. Nah, nanti ketika ada soal terkait itu, nanti ketika ada soal terkait titik acuan, nah itu harus kalian perhatikan ya, harus kalian cermati, karena di situ biasanya kadangkala itu karena kita terburu-buru, kemudian ketika ada pilihannya, oh itu ternyata bukan pilihannya yang sebenarnya, bukan jawaban yang sebenarnya. Oleh karena itu harap diperhatikan baik-baik. Itu kemudian menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di kelas 7 kemarin Ustaz sudah pernah menyampaikan bagaimana karakteristik garis sejajar. Bagaimana? Jadi berdampingan begini ya. Jadi dia gitu. Nah, jadi dia tidak bertemu, tapi dia akan berdampingan gitu. Nah, itulah garis sejajar. Kayak kemarin kita bahas, dan itu
merupakan garis sejajar. Nah, nanti pada pertemuan ini kita akan membahas terkait garis yang berpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X gitu. Nah, kayak kemarin yang miring gitu ya, yang garis yang miring gitu. Kemudian nanti juga terkait menentukan posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti ada garis yang tegak lurus juga. Bagaimana kemarin karakteristik tegak lurus itu? Karakteristiknya adalah dia membentuk sudut siku, yaitu sudut 90 derajat. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan ini. Baik. Oke. Baik, kita akan jelaskan lagi terkait posisi garis yang sejajar ya. Posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang ya, ini posisi garis sejajar sumbu X. Posisi garis sejajar sumbu X. Nah, sekarang sebelum kita menentukan garisnya itu sejajar atau enggak, kita harus tahu sumbu X itu yang bagaimana kemarin. Sumbu X itu adalah dia yang horizontal, dia yang mendatar. Maka ya ini sumbu E, ini sumbu Y, ini sumbu X. Maka ketika soal meminta kita untuk menentukan garis yang sejajar dengan sumbu X, maka kita menggambarnya bagaimana? Menggambarnya juga sama dengan sumbu X itu, yaitu horizontal, entah itu di atas atau di bawahnya. Yang penting dia mendatar gini. Terserah. Nih, mau panjang mau pendek, yang penting dia adalah sejajar. Seperti itu, dia sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi garis sejajar dengan sumbu X ini dia akan selalu horizontal. Nah, nanti apabila kalian menggunakan buku berpeta, maka kalian akan tahu ini garis-garis ini itu sebenarnya dia adalah berupa titik-titik yang dihubungkan. Gitu. Jadi ketika menggunakan garis berpeta nanti akan tahu gitu. Koordinat-koordinat yang dilewati oleh garis itu. Nah, oleh karena itu di awal kemarin Ustaz bilang persiapkan buku berpetanya ya. Jadi setiap bab 2 ini silakan selalu menggunakan buku berpeta seperti itu agar mencatatnya lebih enak. Nah, kemudian ini masih garis dari sumbu X ya. Kemudian B itu adalah posisi garis sejajar sumbu Y. Sama halnya dengan sumbu X. Sumbu Y itu adalah yang vertikal. Maka garis yang sejajar itu adalah yang vertikal juga. Yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ya kan seperti itu. Inilah garisnya. Ini misalnya garis ini garis B. Maka garis ini namanya garis AB gitu. Dan seterusnya. Gitu untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi tinggal nanti ketika ada soal kalian diminta untuk menyebutkan kedudukan. Ya, kayak tadi kedudukan.
Misalnya garis ini itu sejajar sumbu apa, tegak lurus sumbu apa, terus dia berada di posisi mana gitu ya. Kalau misalnya kalau sejajar dia sebelah kanan atau sebelah kiri gitu ya. Sejajarnya sebelah kanan misalnya sumbu Y, kalau misalnya garis AB ini dia posisinya gimana? Dia di sebelah kiri dari sumbu Y gitu. Jadi kalau kanan kiri atas bawah itu disebutkan ketika dia sejajar gitu ya. Kemudian dan berjarak berapa? Maka kalau berjarak berapa itu jarak ke sini gitu ya. Kalau sumbu Y maka jaraknya ke sini. Ini jaraknya berapa? Itu jarak. Kalau yang X gimana? Kalau yang X ya jaraknya ke sini. Misalnya ini garis CD. Misal yang ini tuh garis CD. Nah, kalau jarak garis CD ke sumbu X itu jaraknya yang mana? Jaraknya yang ini ke sini. Ini berapa? Berapa satuan gitu ya. Nah, ini berapa satuan? Yaitu ketika kita mencari jarak, misalnya jarak dari sumbu X, maka yang kita lihat adalah nilai yang ada di sumbu Y-nya. Nah, gitu. Ini misalnya 5, maka jaraknya adalah 5 satuan. Nah, kebalikannya kalau misalnya dari sumbu Y, jarak garis terhadap sumbu Y berapa? Maka yang kita lihat adalah nilai yang ada di sumbu X. Walaupun ini nilainya minus, misalnya ini minus 6. Tetapi kita pakai logika ya, jarak itu nggak ada yang minus ya. Kalau jarak minus gimana dong? Gitu ya. Jadi jarak itu selalu positif. Maka ketika kita mau menyebutkan jaraknya, maka ambil angkanya saja. Maka sebutkan 6 satuan. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang C. C ini apa? Posisi garis. Apa kemarin? Memotong. Nah, ini. Sekarang kita belajar terkait ini. Yaitu berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana perpotongan itu? Ustadz kemarin sudah sedikit mencontohkan, yaitu dengan menggambar garis yang menyilang. Misalnya seperti ini. Misalnya ini di sini. Di sini. Nah, misalnya di situ. Ini memotong ya. Sumbu Y, ini sumbu X. Ini misal angkanya adalah min 4. Di sini min 5. Nah, sekarang di manakah garis KL misalnya? Garis KL ini memotong sumbu X dan sumbu Y, gimana? Ketika ada pertanyaan seperti itu, jawabannya gimana? Maka cara menjawabnya adalah garis ini memotong sumbu X di titik. Nah, itu ya. Jadi kalian sebutkan titiknya. Jadi di sumbu X, dia memotong titik berapa? Ini. Min 4, 0. Jadi kalau di sini pas di garis ini dia hanya memiliki nilai X, dia hanya memiliki nilai sumbu X, tetapi sumbu Y-nya dia apa? Dia 0, itu ya, karena pas di sini. Nah, kebalikannya dia memotong di sumbu Y di titik berapa? 0, min 5. Kebalikannya ketika kita menyebutkan titik yang dipotong oleh garis itu, nilai X-nya, nilai sumbunya di sini adalah 0. Itu ya kebalikannya tadi. Sedangkan nilai Y itu adalah angka yang ditunjukkan di sini. Nah, itulah ketika ada ini. Kemudian bagaimana ketika ini di sini?
Pas di sini. Nah, gimana kalau garis seperti itu? Garis KL ya. Ini garis KL. Sekarang kalau ini garis NO. Oh sama kayak nama Ustadz, biarin nggak apa-apa. NO. Dia memotong di titik berapa? Nah, ini mereka sumbu Y dan sumbu ini dipotong secara bersamaan ya. Maka menulisnya adalah dia memotong di sumbu X dan sumbu Y pada titik 0,0. Yang artinya dia memotong pada pusat pertemuan dari sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Itu ya anak sekalian. Terkait garis yang memotong. Tuh. Terkait garis yang memotong. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah terkait garis yang tegak lurus. Jadi udah sejajar, terus memotong ya. Habis itu tegak lurus. Posisi tegak lurus. Satu dulu, sumbu X. Maka kalau posisi tegak lurus, ingat kemarin apa tegak lurus? Tegak lurus adalah dua garis yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, sekarang tegak lurus. Maka tegak lurus dengan sumbu X, maka dia pasti sejajar dengan sumbu Y. Jadi logikanya adalah ketika garis itu tegak lurus dengan sumbu X, maka bisa dipastikan dia akan sejajar dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, sekarang ini seperti ini garisnya. Ini misalnya garis OP. Singkatan dari anak-anak gamers biasanya menyebutnya dengan overpower. Overpower ya. OP. Nah, garis misalnya garis OP ini adalah contoh dari tegak lurus. Nah, ketika kalian menggunakan buku berpeta, maka kalian akan mengetahui titik-titik atau koordinat yang dilewati oleh garis OP ini, gitu ya. Ini namanya posisi tegak lurus. Kemudian sekarang yang E, posisi tegak lurus sumbu Y. Nah, gambarnya sama. Intinya adalah ketika kita belajar terkait koordinat kartesius atau sistem koordinat, itu kita selalu berhubungan dengan bidang koordinat ini. Sumbu Y dan sumbu X. Sekarang posisi tegak lurus terhadap sumbu Y, maka bentuknya seperti apa? Hampir sama kayak ini. Tapi kalau ini karena sumbu Y-nya vertikal, maka ketika tegak lurus itu dia mendatar. Nah, ini namanya misalnya garis garis ED. Garis ED ya. Nah, jadi kebalikan dari tegak lurus dengan sumbu X. Ketika garis itu tegak lurus dengan sumbu Y, dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Tetapi dia posisinya adalah sejajar dengan sumbu X. Seperti itu. Nah, biasanya nanti ya sekalian, ketika ada soal, kalian disuruh untuk menyebutkan koordinat-koordinat atau titik-titik yang dilewati oleh garis tersebut. Nanti ada soal, dan nanti kalian menyebutkan. Yang posisinya tegak lurus dengan sumbu Y melewati koordinat berapa aja? Yang sejajar dengan sumbu X melewati koordinat apa aja? Gitu.
Kemudian yang memotong dengan sumbu X atau sumbu Y, dia melewati koordinat apa aja? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga bisa nanti kalian disuruh untuk menyebutkan bidang datar ya. Kalian dulu pernah dapat ya. Bidang datar itu kayak segi 4, persegi panjang, terus persegi panjang, segitiga, lingkaran, terus jajaran genjang, dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti disajikan gambar, nah nanti kalian menyebutkan, oh dari titik-titik yang ada terbentuklah sebuah persegi misal, atau sebuah jajaran genjang misal. Nah seperti itu, kalian menyebutkan. Nah gitu anak sekalian, itu adalah materi terakhir kita untuk sistem koordinat gitu. Jadi mudah banget ya, mudah sekali untuk yang sistem koordinat ini. Jadi harapannya nanti kalian pasti bisa dan harus bisa, karena ini cukup mudah gitu. Kalian ya tinggal melihat gambar dan menyebutkan titik ini berada di koordinat berapa sih gitu. Terus garis ini melewati titik apa aja sih gitu. Jadi ya itu. Itulah yang kita bahas untuk hari ini. Alhamdulillah bab 2 kita sudah selesai. Dan ingat, setiap hari Ustadz akan memberikan satu buah soal untuk kalian. Itu digunakan untuk latihan. Jadi harapan Ustadz adalah kalian bisa berlatih, karena porsi latihan kita itu sangat kurang. Itu ya, di porsi latihan sangat kurang. Kalau Ustadz langsung tiba-tiba memberi kalian 10 soal untuk latihan, itu Ustadz beranggapan itu kurang efektif. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga keistiqomahan kita dengan cara latihan one day one soal itu. Gitu ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa menambah keberkahan ilmu yang kita miliki. Baik, jazakumullah khairan katsir. Baik anak-anak sekalian, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Jangan lupa tadi dicatat ya. Kalau misalnya tadi kelupaan bahwa silakan video ini di playback dari awal, kemudian dicatat materi yang sudah Ustadz sampaikan. Baik, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.